Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ini seru Chu Feng dengan terkejut. Dia tahu dia harus memegang Demon Sealing Sword, dan memerintahkan Crippling Night Demon Sect jika dia ingin menyelamatkan Ziling. Namun pada kenyataannya, Chu Feng tidak ingin menjadi pemimpin sekte iblis yang melumpuhkan. Bahkan jika dia mengeluarkan Demon Sealing Sword, dia merasa dirinya tidak memenuhi syarat. Di sisi lain, tidak peduli pengalaman ataupun kekuatannya, gurunya akan lebih cocok untuk posisi itu. Selain itu, Chu Feng juga tahu kalau Qiyu Chanfeng benar-benar menginginkan peran ini. Namun sekarang, bahkan Qiyu Chanfeng ingin Chu Feng menjadi kepala sekte Crippling Night Demon. Itu benar-benar menempatkannya pada posisi yang sulit, karena dia tahu Qiyu Chanfeng sedang tidak bercanda. Chu Feng, dengarkan aku dulu. Sebelum kepala sekte meninggal, dia telah mengatakan tidak peduli siapapun itu, asalkan mereka bisa mengeluarkan pedang penyegel iblis, maka mereka bisa menjadi kepala sekte iblis malam yang melumpuhkan. Demikian pula, satu-satunya orang yang memenuhi syarat sebagai kepala sekte Crippling Night Demon, adalah orang yang mampu menggunakan pedang penyegel iblis. Meskipun aku ingin memerintahkan Crippling Night Demon Sect, tapi aku tidak memiliki kemampuan untuk menariknya keluar. Bahkan jika aku bisa menaklukkan semua orang dengan kekuatan aku, maka itu hanya akan menjadi pengakuan di mulut saja, dan bukan di hati mereka. Dengan begitu, itu malah akan menjadi lebih buruk. Tapi kamu ini berbeda. Kamu dapat menarik keluar pedang penyegel iblis, sehingga kamu adalah satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk memerintah Crippling Night Demon Sect. Chu Feng, aku yakin kamu sudah melihatnya juga. Saat ini, Crippling Night Demon Sect sedang terpecah belah. Kami sudah bukan tandingan bagi Kepulauan Eksekusi Immortal, dan Kepulauan Eksekusi Immortal cepat atau lambat akan menghancurkan kita sepenuhnya jika keadaan seperti ini terus berlanjut. Jika kita membangun kembali sekte Crippling Night Iblis sekarang, mungkin kita bisa melakukan pertempuran melawan mereka. Selanjutnya, ketika kita menunggu sampai Kepulauan Eksekusi Immortal datang untuk berurusan dengan kita sendiri, maka semuanya akan terlambat, desak Qiyu Chanfeng ketika Chu Feng ragu-ragu. Chu Feng, perintah guru sulit untuk ditolak. Sudah terima saja. Selain itu, bahkan jika kamu menjadi kepala sekte, kamu tidak harus tinggal di wilayah Laut Timur. Ketika kamu ingin pergi ke Tanah Suci Martialism, bukankah tidak apa-apa jika guru kamu menangani sekte malam iblis yang melumpuhkan? Desak Taiko juga. Arti dibalik kata-katanya sangat sederhana, yaitu Chu Feng hanya harus memakai gelar kepala sekte saja. Sementara orang yang benar-benar mengendalikan sekte malam iblis yang melumpuhkan, itu tetap menjadi Qiyu Chanfeng. Maka dengan begitu Qiyu Chanfeng hanya bisa dengan adil, dan memerintah atas sekte Crippling Night Demon ketika Chu Feng menjadi kepala sekte. Kalau begitu, baiklah. Guru, aku akan mengikuti instruksi kamu, ucap Chu Feng. Dengan banyak bujukan dari guru dan Taiko, Chu Feng secara alami tidak bisa menolaknya. Jadi, dia hanya bisa menyetujui saran mereka. Begitulah seharusnya. Ucap Qiyu Chanfeng sambil tersenyum puas setelah Chu Feng menerimanya. Saat dia berbicara, dia menyerahkan kantong penyimpanan kepada Chu Feng dan berkata, "Ini yang aku janjikan padamu sebelumnya. Meskipun kurang berharga jika dibandingkan dengan mutiara pewarisan abadi dari Putri Piao Miao, tapi itu akan sedikit banyak membantu kamu. Peluangmu untuk menang ketika menghadapi bocah dari Tanah Suci Martialism, itu juga akan sedikit meningkat," ucap Qiyu Chanfeng. "Terima kasih guru," balas Chu Feng. Chu Feng tidak bisa menyembunyikan senyumnya, itu ketika dia menerima Cosmos Sak darinya. Itu diisi dengan sumber daya kultivasi, dan mereka bahkan bukan sumber daya kultivasi biasa. Jumlahnya sangat mengejutkan, dan bahkan bisa membuat orang tercengang. Sumber daya ini sangat istimewa. Bagi orang normal, itu akan terbukti sangat sulit jika mereka ingin memperbaikinya. Bahkan ada beberapa hal di sana yang orang biasa tidak bisa perbaiki,
Namun Chu Feng bisa melakukannya, bahkan dalam waktu singkat. Jika dia memurnikan begitu banyak sumber daya kultivasi, dia tidak akan hanya menjadi peringkat 6 Martial Lord. Mungkin Chu Feng bisa membuat terobosan terus-menerus, dan menjadi peringkat 7 Martial Lord. Selain itu, selain sejumlah besar sumber daya kultivasi, Chu Feng juga menemukan sesuatu yang membuatnya bersemangat saat dia melihat isi kosmos saknya. Itu adalah formasi spiritual, dan itu adalah makhluk mistis disegel dalam formasi spiritual. Itu tampak seperti burung merak, tetapi itu adalah sesuatu yang lebih indah, lebih sombong, dan lebih ganas. Yang ternyata, itu adalah burung vermilion. Sangat jelas, ini adalah skill rahasia akhir yang terletak di dalam makam kekaisaran, yaitu teknik pemulihan burung vermilion. Teknik pembantaian harimau putih, teknik armor kura-kura hitam, dan teknik dashing Azure Dragon, ketiganya itu telah ia peroleh. Dan yang tersisa hanyalah teknik pemulihan burung vermilion. Chu Feng pun memiliki firasat bahwa, keempat keterampilan rahasia ini saling terhubung satu sama lain. Hanya setelah berhasil mengolah semuanya, kekuatan mereka yang sebenarnya bisa digunakan. Chu Feng telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Dan akhirnya hari itu datang juga. Setelah bertemu dengan Lady Piao Miao dan yang lainnya, mereka tidak segera pergi. Karena Chu Feng bersiap untuk memulai kembali perjalanan mereka, itu hanya setelah memperbaiki sumber daya kultivasi dan mengolah teknik pemulihan burung vermilion. Karena bagaimanapun juga, Chu Feng memiliki misi penting kali ini dengan kembali ke wilayah Laut Timur. Tidak masalah menjadi kepala Crippling Night Demon Sect ataupun menyerang Misty Peak, dia tetap membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Tapi sebelum itu, dia harus terlebih dahulu meningkatkan kekuatannya sendiri. Dengan begitu, dia pun segera pergi untuk bekerja keras. Pada hari mereka bersatu kembali, dia menemukan daerah yang damai dan sunyi, dan mulai memperbaiki sumber daya yang dia terima dari Qiu Chanfeng. Ada banyak sumber daya yang dia terima, dan mereka juga sangat istimewa. Dengan demikian, mereka sangat sulit untuk disempurnakan. Namun bagi Chu Feng, itu adalah tugas yang sangat sederhana, bahkan lebih sederhana daripada makan dan minum. Akibatnya, setelah kurang dari setengah hari, Chu Feng pun sudah selesai. Selain itu, seperti yang diharapkan Chu Feng, dia benar-benar membuat terobosan terus-menerus dalam kultivasi setelah memperbaiki semua sumber daya itu. Yang awalnya berada di peringkat 5 Martial Lord, sekarang dia sudah menjadi peringkat 7 Martial Lord. Saat itu, Chu Feng mengandalkan kekuatan guntur ilahi untuk menjadi Lord Martial peringkat 5. Jadi dia sendiri tidak benar-benar mengetahui, betapa besarnya sumber daya kultivasi yang diperlukan untuk membuat terobosan. Namun untungnya, dia sudah tahu itu pasti jumlah yang agak mengerikan. Ketika dia benar-benar menjadi Lord Martial peringkat 7 setelah memperbaiki semua sumber daya kultivasi itu, Chu Feng merasa terkejut dan bersemangat. Dia bisa merasakan bahwa, dia sekarang bukan hanya Lord Martial peringkat 7, dan masih ada kekuatan yang sangat kuat yang terakumulasi dalam dantiannya. Saat ini, dia kemungkinan berada di puncak peringkat 7 Martial Lord. Dia hanya selangkah lagi dari peringkat 8 Martial Lord. Chu Feng harus mengakui bahwa, sumber daya kultivasi di dalam makam kekaisaran memang luar biasa. Mereka bahkan melampaui imajinasinya. Hahaha, betapa mengesankannya. Chu Feng, apakah kamu melihat ini? Ini adalah kekuatanmu. Selama kamu memiliki sumber daya kultivasi yang memadai, tingkat peningkatan kultivasi kamu benar-benar mengerikan. Di dunia ini, aku ragu ada orang yang bisa dibandingkan dengan kamu. Jumlah sumber daya kultivasi di wilayah Laut Timur ini terbatas. Namun ketika kamu mencapai tanah suci bela diri di masa depan, maka sumber daya kultivasi di tempat itu pasti akan sangat berlimpah. Karena bagaimanapun juga, itu adalah tempat dengan kaisar bela diri. Di tempat itu, meskipun para ahli sama umumnya dengan awan, tapi kamu adalah orang yang menjadi kuat ketika kamu bertemu dengan orang yang kuat. Jika berada di sana, kamu akan seperti ikan di dalam air. Saat ini, kamu adalah peringkat 7 Martial Lord,
dan kamu hanya selangkah lagi dari menjadi Martial Lord peringkat 8. Tapi aku sudah bisa melihatnya, hari di mana kamu akan menjadi Raja Bela Diri. Tidak, kultivasi kamu tidak hanya terbatas pada Raja Bela Diri saja, bahkan akan menjadi Kaisar Bela Diri. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi Kaisar Bela Diri. Bahkan bukan tidak mungkin, kalau kamu menjadi eksistensi yang melampaui Kaisar Bela Diri. Ucap si ratu. Sebenarnya, si ratu bahkan lebih bersemangat daripada Chu Feng, itu ketika dia merasakan kultivasinya yang sekarang. Pada perjalanan kultivasinya, si ratu telah mengalami masalah yang sama yang dihadapi Chu Feng. Dia secara pribadi telah menyaksikan Chu Feng dari murid sekte kecil dari sekolah Azure Dragon, sampah yang hanya berada di ranah roh, dan perlahan-lahan berkembang ke keadaannya saat ini. Dia tahu Chu Feng tidak melakukan ini dengan mudah, tetapi pada saat yang sama, dia tahu seberapa besar potensi yang tersembunyi di dalam Chu Feng. Dia tampak sangat bersemangat kepada Chu Feng, untuk melangkah lebih jauh ke panggung yang lebih tinggi, dan melangkah ke perjalanan yang jauh lebih berbahaya. Meskipun hanya sisa-sisa dari era kuno, dan bahkan produk lengkap seperti Misty Peak tetap berada di wilayah Laut Timur, tapi tidak ada seorang pun yang dapat mengekspos setiap bagian dari Misty Peak. Adapun area yang bisa dibuka, semua yang ada di dalamnya telah dijarah dengan bersih. Peluang yang aku miliki di tempat ini akan selalu terbatas, itu sama seperti bagaimana aku mencapai jalan buntu dalam pertumbuhan di benua 9 provinsi. Adapun tanah suci Martialism, tempat itu diisi dengan sesuatu yang tidak diketahui, dan tempat itu juga dipenuhi dengan lebih banyak bahaya. Namun pada saat yang sama, aku pasti akan memiliki peluang lebih besar dalam menemukan harta. Aku benar-benar ingin melihatnya, seperti apa kekuatan Kaisar Bela Diri yang legendaris itu. Aku ingin tahu, apakah mereka benar-benar menyukai dewa. Ucap Chu Feng. Dia tidak hanya menampilkan ekspresi ceria dan sombong, namun ia juga mengenakan senyum percaya diri. Guntur ilahi membutuhkan sejumlah besar sumber daya kultivasi yang membatasi bakatnya, dan memperlambat laju peningkatannya. Namun seperti yang dikatakan si ratu, kecepatan kultivasi Chu Feng akan mencengangkan ketika ada sumber daya yang cukup. Karena saat ini, dia kekurangan sumber daya kultivasi, dan dia juga tidak memiliki peluang untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Namun beda cerita jika berada di tanah suci Martialism, pasti ada banyak peluang di tempat itu, tetapi mereka hanya tersembunyi dari pandangan. Dia yakin kalau dia akan menjadi lebih kuat lagi. Akan ada satu hari di mana dia bisa mengendalikan dunia yang pernah dia pandangi, dan kekuatan untuk menentang surga itu sendiri. Kaisar Bela Diri, dia tahu dia akan mencapai wilayah itu suatu hari nanti, tetapi Martial Emperor bukanlah pemberhentian terakhirnya. Sudah waktunya untuk meminta senior ini muncul, ucap Chu Feng. Setelah menghela nafas, Chu Feng membalik telapak tangannya. Dia pun mengeluarkan formasi yang menyegel teknik pemulihan burung vermilion, dan kemudian mematahkannya. Mengaum, tangisan merdu segera terdengar dan seuntai cahaya merah secara bersamaan melesat keluar dari tangan Chu Feng. Itu menjadi makhluk besar yang muncul sebelum Chu Feng, dan itu adalah teknik pemulihan burung vermilion. Tidak heran kalau orang-orang itu memberikan persetujuan mereka. Bocah, kamu memang sangat luar biasa. Meskipun sumber daya sampah yang ditinggalkan King Xuantian bukan sesuatu yang baik, tapi bukan seolah-olah orang normal dapat memperbaikinya. Kamu memang memiliki potensi, ucap si burung vermilion. Teknik vermilion Bird Revival menatap Chu Feng dengan mata yang indah, dan mengangguk dengan cukup puas. King Xuantian, seru Chu Feng. Hati Chu Feng terguncang setelah mendengar nama itu. Dia juga tahu siapa King Xuantian itu. 10.000 tahun yang lalu, dia adalah jenius luar biasa di benua 9 provinsi. Legenda mengatakan bahwa, makam kekaisaran adalah makam King Xuantian. Tetapi bagaimanapun juga legenda hanyalah legenda, dan tidak ada cara untuk memverifikasi faktanya. Namun saat ini, karena teknik pemulihan burung vermilion telah mengucapkan kata-kata seperti itu, maka itu berarti legenda itu mungkin saja benar. Bocah,
Alakah kamu tahu King Xuantian? Tanya teknik pemulihan burung vermilion dengan sedikit kejutan. Tentu saja aku tahu. Senior King Xuantian adalah jenius nomor 1 di benua 9 provinsi. Prestasinya telah menyebar selama 10.000 tahun, dan dia adalah legenda di benua 9 provinsi. Jawab Chu Feng dengan jujur. Hahaha, waktu benar-benar mengalir dengan cepat. 10.000 tahun terasa seperti berkedip. Apakah King Xuantian sudah menjadi legenda? Namun dia memang layak mendapat gelar legenda itu. Aku hanya ingin tahu, bagaimana perasaan para penggantinya jika mereka tahu dia sudah menjadi legenda, ucap si Vermilion. Ekspresi teknik pemulihan burung Vermilion tiba-tiba berubah sentimental, itu saat ia berkata dengan suara rendah. Sudah 10.000 tahun, tetapi ia belum kembali. Sudahkah dia? Gumam si Vermilion. Senior, apakah itu berarti senior King Xuantian belum mati? Tanya Chu Feng yang merasa sedikit terkejut. Ada begitu banyak legenda seputar King Xuantian ini. Di antara mereka, yang paling masuk akal adalah dia sudah mati, dan makam kekaisaran itu adalah makamnya. Tapi dari apa yang dikatakan teknik pemulihan burung vermilion tadi, tampaknya dia belum mati. Atau mungkin setidaknya, memang ada kemungkinan seperti itu. King Xuantian mati, siapa yang bilang? Bagaimana mungkin dia mati? Seru si Vermilion. Tetapi ketika mendengar kata-kata Chu Feng yang menyiratkan kematian King Xuantian, teknik pemulihan burung vermilion tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Dengan mengejutkan Chu Feng, burung itu tidak hanya tidak memberikan jawaban, malahan burung itu dengan keras menanyainya. Ini memang hanya legenda. Chu Feng buru-buru menjelaskan, dan mengatakan semua yang dia tahu tentang itu. Rumor dan sejenisnya itu adalah palsu. Saat itu dia memang membangun beberapa situs, dan kami berempat menunggu di sana. Karena sebenarnya, tempat itu bukanlah makam kekaisaran. Tempat itu hanyalah situs-situs sederhana. Ucap teknik Vermilion Bird Revival menghela nafas lega. Ini dapat dilihat bahwa, itu sangat berkaitan dengan kehidupan King Xuantian. Senior, apakah maksudmu kalau senior King Xuantian yang meninggalkan tempat ini? Dan setelah 10.000 tahun, apakah dia benar-benar masih hidup? Tanya Chu Feng dengan cara menyelidik. Kehidupan manusia memang sangat terbatas. Meskipun seseorang dapat memperpanjang hidup mereka melalui teknik khusus, tapi 10.000 tahun adalah waktu yang benar-benar sangat panjang. Jika seseorang mampu, bahkan tidak hanya metode luar biasa yang dibutuhkan, tapi itu juga menuntut tingkat kekuatan yang luar biasa. Oh, jadi ini baru 10.000 tahun. Apakah kamu pikir dia akan mati karena usia? Bocah, asal kamu tahu saja ya, tidak ada orang yang bisa membunuh orang seperti dia. Satu-satunya ancaman sejatinya, itu adalah dirinya sendiri, kata teknik pemulihan burung vermilion dengan bangga. Chu Feng tampaknya secara kasar memahami King Xuantian, dan dia sebenarnya adalah keberadaan yang mengesankan. Karena jika tidak, teknik pemulihan burung vermilion tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu, dan menunjukkan kebanggaan seperti itu. Namun jika menyangkal dari kata-katanya sebelumnya, maka Chu Feng tahu bahwa teknik pemulihan burung vermilion ini sendiri, dia juga tidak yakin apakah King Xuantian masih hidup atau tidak. Karena penasaran, Chu Feng pun terus memeriksanya. Senior, lalu kemana senior King Xuantian pergi? Mungkinkah itu tanah suci martialism? Tanya Chu Feng. Tanah suci martialism ya. Teknik Vermilion Bird Revival tersenyum dengan jijik, dan sepertinya ingin telah mengatakan sesuatu. Tapi dengan segera, wajahnya menjadi gelap. Dan ketika dia menatap Chu Feng, dia segera berkata, "Bocah, mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan? Karena sebenarnya ada beberapa hal yang tidak seharusnya kamu tanyakan," balas si Vermilion. Senior King Xuantian adalah kebanggaan benua 9 provinsi, dan aku benar-benar mengagumi dan menghormatinya. Maka dari itu, aku ingin belajar lebih banyak tentang prestasinya. Tolong tunjukkan padaku beberapa kebaikannya, dan ceritakan beberapa hal lagi tentang dirinya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Dia tahu kalau teknik pemulihan burung vermilion memiliki kecerdasan.
Namun jika ia ingin memberi Chu Feng kekuatannya, maka burung itu akan kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Jadi, Chu Feng harus mengambil kesempatan ini untuk bertanya apa yang ingin dia ketahui. "Cih, apakah kamu pikir aku akan ditipu dengan mudah?" balas si Vermilion. Tetapi sebenarnya, teknik Vermilion Bird Revival ini adalah rubah tua yang licik. Dia langsung bisa melihat melalui taktik Chu Feng. Dia tahu kalau Chu Feng tidak benar-benar memuja King Xuantian, dan dia hanya mengucapkan kata-kata yang menyanjung. Chu Feng hanya bisa tertawa terbahak-bahak, dan tidak mau repot-repot membela kejenakaannya. Namun setelah itu, ia menggunakan sepasang mata yang tidak bersalah untuk melihat teknik pemulihan burung Vermilion, lalu berharap burung itu bisa menunjukkan kedermawanannya, dan mengatakan sedikit lebih banyak padanya. Kamu tampak sangat penasaran, dan kamu terlihat seperti tidak tahu apa-apa. Apakah ketiga orang tua itu tidak memberitahumu apa-apa? Tanya teknik pemulihan burung Vermilion. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Senior Azure Dragon, White Tiger, dan juga Black Tortoise, mereka tidak mengatakan apa-apa kepadaku. Jika itu bukan untuk kamu, aku bahkan tidak akan memastikan makam kekaisaran ini dibangun oleh King Xuantian, balas Chu Feng sambil cepat-cepat mengangguk. Dia bisa melihat bahwa, teknik kebangkitan burung Vermilion bersiap untuk berbicara. Dia juga memiliki firasat, bahwa itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting. Tiga bajingan tua itu benar-benar terkutuk. Kalian semua malas berbicara, jadi kalian melimpahkan semuanya kepada aku. Aku pasti akan membalas kalian. Teknik Vermilion Bird Revival bergumam sendiri, lalu dengan hati-hati memeriksa Chu Feng dari ujung kepala sampai ujung kakinya, itu sebelum dia berbicara dengan serius. "Bocah, aku harus memberi selamat kepadamu," ucap si Vermilion, dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."